Baik, kita teruskan dengan contoh kedua dari metode balok konjugasi. Ini kita masih menggunakan contoh dari suatu balok cantilever. Diketahui bahwa ada suatu balok cantilever dengan panjang 6 meter. 4 meter memiliki penampang dengan inersia 500 kali 10 pangkat 6. Kemudian 2 meter titik B ke C memiliki inersia penampang 200 kali 10 pangkat 6. Kemudian di bagian ujung ada momen sebesar 100 kN berarah positif. Kita diminta untuk menentukan sudut rotasi dan lendutan di titik C. Jadi kita diminta untuk menghitung besarnya di titik C di ujung sini, theta, dan deltanya di titik C. Kita diminta menggunakan metode balok konjugasi, kemudian diketahui juga nilai elastis 203 Pascal. Nah, langkah awal kita akan menghitung bending moment diagram terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat, tidak ada gaya beban terpusat, tapi adanya adalah momen di titik C 100, maka otomatis reaksi di titik A akan melawan momen tersebut. Arahnya demikian, ini juga 100 atau minus 100 kN. Nah, sehingga kalau kita gambarkan bending moment diagramnya di titik dari A ke B itu akan konstan sebesar minus 100, ini adalah minus 100, konstan sampai ke ujung C minus 100. Nah, ini akan 100 sampai ke sini. Nah, di sini tandanya negatif. Demikianlah bending moment diagramnya. Karena negatif, maka waktu dibalik ke balok konjugasi dia menjadi ke bawah. Nah, karena ada beda nilai inersia AB dengan inersia BC, kita bisa nyatakan bahwa inersia AB itu besarnya adalah 2,5 kalinya inersia BC. Jika inersia BC kita kali 2,5, kita dapatkan inersia AB. Nah, sehingga kita bisa menyederhanakan, kita akan menggunakan berpatokan pada inersia BC lebih kecil. Nah, sehingga diagram momen di sini diagram momennya tadi minus 100, waktu kita bagi inersia BC dia akan arahnya ke bawah seperti ini. Tapi dari antara A ke C dia akan kita bagi dengan 2,5, sehingga menjadi 100 dibagi 2,5 itu 40 dibagi E kali IB. Kemudian baloknya juga sudah kita transformasi. Kalau ada awalnya di titik A adalah jepit, di titik C adalah bebas atau free, maka sekarang kita lihat di titik A adalah free, kemudian di titik C-nya menjadi terjepit. Nah, sehingga kita bisa menghitung resultan dari beban ini, beban bending moment diagram ini. Ini adalah berada di tengah, 40 dikali panjangnya 4 meter, atau ini sama dengan 160 ya, per E kali IBC. Kemudian yang bagian B aksen, C aksen di sini tingginya 100, kemudian panjangnya 2 meter, sehingga ini sama dengan 200. Nah, kemudian kita setelah mengetahui reaksi pada balok konjugasinya, kita bisa menghitung theta C, kita bisa menghitung lindutan di titik C, di mana theta C ini sama dengan gaya geser yang terjadi di titik C. Sedangkan kalau lendutan di titik C ini sama dengan momen yang terjadi di titik C. Gaya geser yang terjadi di titik C, ya, kita bisa tinggal menjumlahkan saja 160 dan 200, kemudian arahnya semua ke bawah, sehingga total adalah 360 per E IBC. Jadi kita menggambarkan M per EI diagramnya pada balok konjugasi menggunakan EIBC. Sehingga waktu kita substitusi nilai E dan I-nya, E-nya menggunakan 200.000 gigapascal, kemudian IBC-nya kita pakai 200 di pangkat minus. Sehingga kita dapatkan theta atau sudut rotasi di titik C besarnya adalah minus 9. Artinya arahnya adalah, artinya dia horizontal, maka setelah beban bekerja dia akan
jadi perputaran rotasi yang arahnya searah berubah. Ini adalah minus 9 kali 10 pangkat 3 radian. 9, 10, 3. Nah, kemudian untuk lendutan, bagaimana? Lendutan itu sama dengan momen di titik C, jadi sama dengan 160. Kita kalikan jaraknya dari ini ke titik yang ditunjuk, titik C. Jadi total adalah 2 ditambah 2, 4 meter. Jadi 160 dikali 4 meter. Kemudian yang 200 yang ini jaraknya adalah sama dengan 1. Kita di sini masukkan nilai angka 1. Kalau di total akan mendapatkan minus 840 per IPC. Ya, kalau kita substitusi IPC-nya 100, kita dapatkan lendutan di titik C sama dengan 0,021 meter atau sama dengan 21 mm. Tanda negatif artinya lendutan terjadi ke arah bawah. Nah, demikian contoh kedua dari balok kuantifikasi.